Perkenalkan, nama saya Desi Aryani Sulistianida. Status pekerjaan saya adalah seorang guru. Saya mendapatkan PNS tahun 2020. Di sini saya membagikan kesaksian pribadi saya, di mana apa yang akan terjadi tentang kehidupan saya dan bagaimana proses perjalanan tentang kehidupan saya Tuhan nyatakan atas kehidupan saya itu melewati sebuah mimpi, saudara-saudara. Perjalanan mendapatkan NIP sebagai seorang PNS itu tidak mudah, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tapi perjalanan itu saya lalui bersama Tuhan. Sedikit pun saya senantiasa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ketika pertama kali saya melihat formasi CPNS di Kabupaten Gunung Mas, saya lihat di situ peluangnya sangat besar, Bapak Ibu, saudara-saudara. Begitu juga di Kabupaten Katingan, di mana suami saya bekerja di Kabupaten Katingan sebagai PNS terlebih dahulu. Saya sempat terpengaruh karena faktor suami. Kenapa tidak satu tempat dengan suami? Kata suami, daftar saja di Kabupaten Katingan. Cuma dalam hati saya untuk merespon di Kabupaten Katingan itu biasa saja. Dalam hati saya tetap ingin mendaftar CPNS di Kabupaten Gunung Mas pada saat itu. Lalu kata saya dengan suami, ya sudah, kita bawa dalam doa, kita sama-sama berdoa, di mana Tuhan tunjukkan tempat saya untuk mendaftar. Kita berdoa saja. Jadi setiap malam kami berdoa meminta petunjuk dari Tuhan, di mana saya harus mendaftar. Tuhan, tempat yang memang Engkau tunjukkan kepada saya. Setiap malam saya berdoa dan saya mendapatkan sebuah mimpi. Saya bertemu dengan teman saya, Novesa namanya, karena sebelumnya tahun 2013 saya pernah sebagai tenaga kontrak di Kabupaten Gunung Mas di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan. Dalam mimpi saya bertemu dengan teman saya Novesa ini, dan dia mengatakan, "Des, namamu tercatat, kamu lulus tes." Itu suatu mimpi yang Tuhan nyatakan kepada saya. Sebenarnya Tuhan sudah nyatakan untuk saya mendaftar di Kabupaten Gunung Mas, tapi pengaruh dari suami lagi datang untuk coba daftar di Kabupaten Katingan saja. Tapi saya masih ragu, di mana Tuhan saya harus mendaftar. Lalu kita berdoa lagi, minta petunjuk sama Tuhan. Di mimpi kedua saya bertemu, lebih dahulu dapat tes CPNS di Kabupaten Gunung Mas. Di dalam mimpi saya bertanya, dia mengarahkan, menganjurkan saya supaya daftar di Kabupaten Gunung Mas di dalam mimpi itu. Cuma saya tidak tahu di desa mana, karena agak samar-samar ketika dia menyebutkan suatu desa itu di mimpi saya agak samar. Jadi saya akhirnya mendapatkan suatu kepastian untuk mendaftarkan diri di Kabupaten Gunung Mas. Nah, setelah beberapa minggu pendaftaran, saya melihat formasi tempat saya mendaftar di Desa Teluk Nyatu, karena itu posisinya tidak terlalu jauh dari Kuala Kurun. Itu sekitar 15-an menit dari Kuala Kurun. Jadi saya berpikir karena di situ sudah ada listrik, sinyal mungkin dapat, sehingga mungkin nanti kalau saya dapat saya bisa PT dari Kuala Kurun menuju tempat saya mengajar, yaitu di Desa Teluk Nyatu. Nah, saya mengambil formasi Desa Teluk Nyatu, ternyata yang dicari cuma satu, yang mendaftar 27 orang. Di situ saya down kembali. Tuhan, saya bilang,
Yang dicari cuma satu, yang mendaftar banyak sekali Tuhan, 27 untuk formasi satu desa ini, bagaimana mungkin saya dapat? Saya bilang sama Tuhan. Kembali saya down di situ. Tapi untuk pembelajaran tetap saya lakukan, walaupun pada saat itu saya down. Saya sempat tidak percaya, tidak mungkin saya bisa dapat tes CPNS, kalau saingan saya aja banyak Tuhan, saya bilang dalam hati. Tapi saya tetap belajar sambil berdoa. Setiap malam sebelum belajar, jam 2 saya terbangun, saya berdoa terlebih dahulu, lalu saya lanjutkan untuk belajar. Sekitar 1 atau 2 jam saya belajar. Sini yang mau saya bagikan, memang Tuhan bisa melakukan mujizatnya, tapi terkadang mujizat itu tidak akan terjadi kalau kita tidak ikut bergerak. Di sini saya meminta supaya dapat tes. Tapi kalau saya tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak mungkin Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Jadi di sini saya tetap belajar sambil berdoa. Itu yang saya ingin bagikan. Jadi ketika tes SKD yang pertama, ketika hasil keluar di monitor, saya kaget. Nilai saya di situ 3,24. Hasilnya saya kaget, ternyata nilai saya lumayan tinggi. Nah, di situ saya senang, merasa senang sekali. Otomatis saya lulus tes SKD. Pada saat pulang pun saya bergembira. Singkat cerita, di lain hari kita melakukan yang namanya kumpul berdoa bersama. Pada saat itu sudah mulai COVID, sehingga gereja banyak ditutup. Kita kumpul berdoa, kita memuji Tuhan. Saya sempat dukung doa dengan pendeta untuk tes CPNS. Saya pada saat itu belum tes, tapi pendeta Daniel itu sudah menyatakan, sudah, yakin saja kamu pasti dapat. Pada saat Pak Daniel mengatakan hal itu, kok bisa dia mengatakan saya dapat tes CPNS, sedangkan saya belum melaksanakan tes CPNS. Sama halnya seperti Maria, bahwa dia dinyatakan hamil, diberitakan oleh seorang malaikat, dan ketika saat itu dia mendengar percakapan antara Abraham dan malaikat tersebut. Dia meragukan apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut. Sama halnya dengan saya pada saat itu, saya meragukan bagaimana bisa dia mengatakan saya dapat sedangkan saya belum mengikuti tes. Nah, singkat cerita, saya akhirnya lulus tes tersebut. Ketika saya pulang, saya bertemu lagi dengan keluarga saya, dan dia mengatakan, selamat Des, kamu dapat. Saya bilang lagi, ini baru tes SKD, belum lanjut ke SKB-nya. Saya bilang, ya nggak apa-apa, yang pasti kamu selamat dapat. Dia katakan seperti itu, membuat saya tertegun kembali dalam hati. Kenapa dia mengatakan ini? Di sini saya mau berbagi pengalaman. Terkadang Tuhan menggunakan siapapun di sekeliling kita untuk menguatkan kita, untuk menegur kita, menasehati kita. Tapi seringkali mungkin termasuk saya juga tidak merespon dan tidak tahu bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Apa yang mereka katakan itu, saya yakin itu Roh Kudus yang memimpin mereka untuk berkata seperti itu. Singkat cerita, akhirnya saya bergumul kembali. Tuhan, saya bilang, saya memang lulus Tuhan, tapi saya tidak tahu saingan saya yang 27 orang ini Tuhan, apakah mereka lulus semua. Lalu pengumuman SKD keluar, saya melihat yang lulus untuk passing grade SKD itu cuma 3 orang, dan saya berada di urutan terakhir, urutan ketiga. Saudara, Bapak Ibu semua, urutan ketiga. Di sana saya down kembali. Tuhan, saya bilang, saya di urutan ketiga Tuhan, dan saingan saya berdua ini nilainya lumayan tinggi. Di situ saya down kembali. Tuhan, bagaimana saya bisa lulus Tuhan kalau saya urutan nomor 3? Bagaimana sih bisa lulus SKB Tuhan, melanjut untuk tes SKB ini Tuhan? Di situ saya
saya tetap mencari Tuhan, tetap berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Karena memang formasi satu untuk pada saat melaksanakan tes SKB itu 1:3, yang dicari 1, pesaingnya tetap harus 3, dan saya masuk ke urutan 3 mengikuti tes SKB. Saya kembali downs karena melihat posisi saya di urutan ketiga, tapi saya diingatkan oleh teman saya. Dia mengatakan seperti ini, "Kamu tidak usah khawatir," katanya. Kita lihat dulu formasinya yang dicari berapa. Saya lihat di situ formasi yang dicari itu adalah 56. Sedangkan yang lulus SKD pada saat itu kurang dari 50. Pada saat itu saya lupa apa 49. Jadi kata teman saya, walaupun kamu di urutan ketiga, kalau aturan yang ada itu nanti bisa mengisi formasi kosong, kamu tetap bisa lulus tes SKB. Tapi tidak berada di desa Teluk Nyatu, tapi mengisi formasi kosong di desa lain yang tidak lulus pada saat itu. Di situ saya bergumul lagi sama Tuhan. Saya tahu saya dapat, tapi saya juga berdoa untuk aturan 2017 itu bisa diberlakukan kembali di 2019. Saya bergumul meminta dengan Tuhan, puji Tuhan, ternyata aturannya itu digunakan kembali di 2019. Dinyatakan bahwa formasi bisa mengisi kekosongan. Kemudian saya bergumul lagi dengan Tuhan di 2020. Tuhan, saya nanti ditempatkan di mana Tuhan, di desa seperti apa saya tidak tahu Tuhan. Saya mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan menempatkan saya di desa yang terbaik, di desa yang bisa dilalui oleh mobil. Saya bilang, saya bergumul terus dengan Tuhan sebelum pengumuman penempatan peserta yang lulus ini di desa formasi yang kosong. Saya bergumul dengan Tuhan, saya berdoa, Tuhan tempatkan saya di tempat terbaik yang bisa dilalui oleh mobil. Saya bilang, karena saya pikir kalau bisa dilalui oleh mobil itu sudah aman, saudara, karena banyak desa-desa itu masih melalui jalur air, berarti menggunakan perahu-perahu kecil, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika pengumuman itu keluar bulan Desember 2020, di situ saya melihat formasi saya di desa Jangkit, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Bapak Ibu saudara-saudara. Di situ saya berpikir, itu desa di mana Tuhan? Saya tidak pernah ke desa itu, di mana posisinya, lokasinya. Lalu saya searching di Google, saya melihat tempatnya, wilayahnya, saya lihat di situ bisa dilalui oleh darat, puji Tuhan. Dan ketika saya datang ke desa Jangkit, itu bisa menggunakan mobil sampai ke tempat desa yang kami tuju, itu bisa menggunakan mobil, bahkan sampai ke sekolah tempat saya mengajar itu mobil bisa dilalui. Itu salah satu kesaksian saya. Dan ketika saya melalui desa itu, Tuhan ingatkan saya. Ketika kami melalui sebuah bukit, di atas bukit Tuhan ingatkan saya, sepertinya saya pernah bermimpi melihat tempat itu. Dan memang benar Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang saya lihat ketika menuju desa Jangkit berada di atas bukit itu adalah mimpi saya beberapa tahun yang lalu. Di sini saya diingatkan kembali apa yang Tuhan nyatakan lewat mimpi itu pasti akan terjadi, cepat atau lambatnya pasti akan terjadi. Dan Tuhan nyatakan bahwa rancangan Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Rancangan kebaikan, damai sejahtera, sukacita itu tidak akan pernah gagal dan pasti terjadi atas kehidupan kita, asalkan kita tetap setia taat kepada Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Semoga kesaksian saya ini menjadi berkat untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahkan rekan-rekan yang ingin mengikuti tes CPNS, supaya dikuatkan, supaya semakin lagi mencari Tuhan, berdoa, berserah, dan juga belajar
sehingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Apa yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak pernah kita duga, itu yang Tuhan nyatakan atas kehidupan kita. Kenapa saya bisa ditempatkan di desa tersebut? Saya tidak pernah meminta di desa tersebut, tapi Tuhan nyatakan yang terbaik. Ternyata desa tersebut memperoleh tunjangan gaji pokok saya setiap bulannya. Itu adalah berkat kedua yang Tuhan titipkan kepada saya. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Terima kasih Tuhan.